Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Ruang Sekolah. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan podcast horor tentang sekolah. Pertama-tama perkenalkan nama saya Angga sebagai pembawa acara. Perkenalkan nama saya Mepi sebagai moderator dan penonton. Perkenalkan nama saya Ataya Hedi Putrayana Cahya sebagai narasumber. Perkenalkan nama saya Sabila Herunisa sebagai penonton dan moderator. Perkenalkan nama saya Ahmad Ramadan Mitra sebagai narasumber. Selamat menyaksikan. Kayak pasar gitu kan, pasar. Tapi yang jualan daging gitu, tapi dagingnya tuh kayak daging manusia gitu. Tiga di situ teh tiba-tiba si bel alarm sekolah ini nyala sendiri. Iya, nyala sendiri. Gak tahu kenapa. Soalnya di sekolah ini nggak ada siapa-siapa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Angga dalam segmen Ruang Misteri Sekolah. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang ingin berbagi cerita horor pada podcast kita kali ini. Di sisi gue sudah ada Kang Atta dan Kang Ahmad. Gimana Kang, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, bisa dijelaskan ya pengalaman horor yang terjadi di sekolah ini. Boleh Kang Atta dulu, Kang Ahmad dulu? Kang Ahmad dulu. Boleh Kang Ahmad. Oke Kang, jadi sebelumnya saya perkenalkan nama saya Ahmad Ramadan Mitra dan saya di sini akan menceritakan pengalaman horor saya di sekolah ini. Jadi pas pertama itu Kang, posisi kan saya lagi di luar ya sama teman-teman lagi main HP, lagi mabar. Jam berapa? Jam 2-an lah, sekitar jam 2. Jam 2 malam. Jam 2 pagi, jam malam. Ya jam 2 malam, subuh lah. Di situ saya masih main HP sama teman-teman saya tuh. Di situ teh awalnya mah nggak ada hal-hal yang mencurigakan ya dari sekolah teh. Jadi biasa yang sepi, jalanan sepi, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang yang lewat atau apa. Di sekolah juga kan biasanya ada yang bikin tuh sekolah, guru-guru. Ini nggak ada, malam Jumat itu tuh. Nah itu pas sekitaran jam 2:30 di situ teh tiba-tiba si bel alarm sekolah ini nyala sendiri. Iya, nyala sendiri. Gak tahu kenapa. Soalnya di sekolah ini nggak ada siapa-siapa. Di dalam juga saya pagi-paginya nanya-nanya ke yang jaga di sini nggak ada. Jadi dari situ teh saya cuekin aja setelah gitu. Pas sekitar jam 3 nyala lagi tuh 2 kali bel alarm pulang sama bel jam ke-9. Nah mulai merinding badan kan. Pulanglah di sana teh. Katanya teman saya di belakang teh ada yang mengganggu kan, ada yang bisik-bisik katanya. Saya nggak tahu. Saya telepon, katanya si teman saya itu ada yang bisik-bisik katanya di belakang itu. Terus pas tidur, saya teh mimpi kan kalau di sekolah ini teh ada kayak sungai gede, di belakangnya itu ada kayak istana gede gitu kan, kayak kerajaan gitu nih. Nah di situ saya lihat kok di mana ini gitu kan, mimpi di situ teh banyak orang lagi ngumpul, nggak tahu ngapain. Saya nggak berani nyamperin kan, tiba-tiba saya bangun aja jam 7:30 gitu. Saya bangun, saya ngecek keluar. Ada yang ngejaga di sekolah itu teh. Pas pagi-pagi tuh saya nanya, "Bang, kemarin di malam ada yang pikirnya di sini?" Kata saya. "Nggak ada katanya malam Jumatnya, libur sini."
ya kemarin juga langsung pulang lah intinya mah. Kalau di Kak boleh dilanjutkan? Boleh ada. Jadi kan saya itu ikut organisasi kan di sekolah. Nah, setiap organisasi itu pasti setiap tahunnya atau organisasi tahun itu pasti ngadain TLKS atau pelantikan gitu yang buat melatih kepemimpinan siswa. Nah, jadi kan setiap mau LKS itu ada pos-pos itu kan. Nah, pos-pos itu saya waktu itu dari sekitar jam 2 siang sampai jam 6 sore. Nah, di pertengahan pos teman saya itu kayak kemasukan gitu kan. Ya kemasukan. Nah, dari situ kan pos-posnya diberhentiin, akhirnya diberhentiin, dikumpulin di kelas. Nah, dari situ pas di kelas anggotanya peserta yang ikut pada kesurupan massal, jadi ada yang masukan, ngeliat, sampai bahkan yang nangis gitu. Semua Hampir semua. Nah, untungnya di situ ada ekskul tari yang kebetulan pembinanya tuh bisa dalam hal itu. mau bisa latihan itu. Ya, untungnya di situ ada guru gitu, jadi bisa dibantuin. Ya, terus pas hari HLKS itu kan posisinya hujan gitu kan. Malam lagi kita acara tuh dari jam 10 sampai dari jam 10 dari Sabtu jam 10 sampai siang sampai Minggu jam 10 siang. Nah, dari hari Sabtu itu kita mulai acara dari kumpulan peserta gitu di depan. Nah, terus masuk ke lapang, pengecekan atribut, barang-barang bawaan. Nah, terus habis itu masuk ke barak, lalu ada break sholat zuhur. Pokoknya acara itu sampai maghrib lah ya. Nah, setelah maghrib itu ada makan bersama yang ada di lapang. Nah, dari maghrib itu tuh kan pesertanya itu melingkar gitu. Nah, sekolah itu gelap banget, nggak ada penerangan sama sekali. Penerangannya itu pakai senter yang dibawa panitia. Nah, habis makan, pas lagi makan itu ada salah satu peserta yang pandangannya itu fokus terus ke kelas 7 atas. Kayak ngelamun gitu, banyak banget yang ngelamun di situ. Terus kan kalau ada yang ngelamun tuh sama panitia itu disorot gitu kan mukanya, jangan ngelamun gitu. Nah, dari situ kejadian ngelamun situ pada teriak-teriak pas habis ngelamun itu kurang tahu. Terus dibawa ke barak, masih diobatin, masih teriak-teriak. Nah, terus habis makan bersama itu ada break sholat isya sama istirahat dulu. Dan ternyata pas mau pos-pos itu kondisinya hujan besar, jadi kita tunda dulu sampai jam 12 yang seharusnya pos-pos itu dimulai jam 10 jam 10 malam. Jadi kita mulai pos-pos itu jam 12, dalam waktu 1,5 jam sudah beres semua, sudah clear. Nah, di situ tuh banyak banget peserta yang kemasukan dari yang lihat, sampai teriak-teriak, sampai diobatin sama guru agama juga masih gak mempan. Kejadian kedua kali tuh kemasukan. Ya, jadi 2 kali. Terus sama teman-temannya itu kan dibacain doa-doa kan, ada yang nulis juga, dibacain Alkitab, dibawain kalung salib. Terus sampai selang beberapa jam itu belum sembuh, dan akhirnya dibantuin sama teman-temannya, sama guru-guru yang lain, sama panitia yang lain, akhirnya bisa keluar juga ya gurunya. Ya, itu doang. Cukup lama berarti ya kemasukan. Ya, cukup lama. Dan itu selang beberapa bulan itu hal yang begitu terjadi berturut-turut setiap pos-pos. Tapi kan atas sendiri lihat kalau ada penampakan gitu, kalau nggak diganggu. Waktu itu saya pernah lihat, jadi kan ceritanya itu jam 11:30 sebelum mulai pos panitia itu disuruh ngambil matras sama Pak Bagja ke Mulmed. Nah, kondisi Mulmed kan gelap banget kan, lorong masjid gelap, lantai BI gelap, sama kamar mandi gelap.
di situ saya bertiga sama teman saya, dan matras itu kan berat kan bang. Ya, saya bawa 2 dan gak kuat tuh. Pas keluar, saya tuh nunduk aja karena saya nggak mau lihat kamar mandi karena situ gelap banget posisinya, takut. Saya nunduk, terus pas membelokkan mau keluar masjid, saya tuh nengok ke depan kan, nengok ke lorong. Nah di situ saya kaget banget, soalnya di perbatasan 8 ada lagi ada yang berdiri besar banget, besar tinggi putih. Dan di situ saya refleks membanting matras dan langsung lari ke barak. Panggil teman-teman lanjutnya. Enggak, sendiri. Kabur. Ya, langsung kabur. Sama Kak Kata, saya juga dulu gitu sama teman-teman. Banyakan mah saya main teh. Saya iseng malam Jumat itu kan ada si Ajay. Lagi piket kebetulan si Ajay. Kata saya teh, ayo main ke SMP, lihat kelas atau apa gitu. Masuklah kita sama teman-teman teh berenam kalau nggak salah, kebanyakan pokoknya. Di situ saya teh awal-awal mah kayak biasa kan, biasa masuk, biasa cek-cek kelas dari sini ke sini ke belakang muter-muter Keliling sekolah gitu. ya sebelum kamar mandi yang di belakang Kultur. ya. Di situ teh saya lihat kelas 9 kan nyala sendiri itu lampunya, gak dikunci, dibuka. Itu posisinya jam berapa? Jam 8 lah, 8 malam. Ya, 8 malam. Kelas 9 teh gak dikunci tadinya mau masuk, tapi kan pada merinding tuh kan, katanya di 9 itu katanya kan ada yang apa gitu, ada makhluk halus atau apa gitu. Nggak mau katanya nggak mau masuk. Bentar Kak. Akang Rahmat main ke sekolah malam-malam tuh gabut gitu. Ya, beda kerjaan soalnya di tempat tuh pada main gaplek semua. Di tempat tuh. Lagi pada nongkrong. Ya nongkrong, jadi kan nggak ada kerjaan, ya udahlah, mumpung di sekolah nggak ada Gabut, siapa-siapa. kepikiran main ke sini gitu. Ya, masuklah. Di sini awalnya muter-muter nggak ada apa-apa. Ngelilingin kelas 8, kelas 9 itu aman itu walaupun gelap ngecek kolong meja nggak ada apa-apa kan, ada barang-barang yang ketinggalan atau apa, nggak ada. Jadi kita lanjutin ke lapang. Pas di lapang teh kita main-main ngebulet gitu ngebulet malah teriak-teriak enggak kayak loncat-loncat gini. Nah di situ selang setengah jam di situ teh teman saya. Nah selang setengah jam saya sama teman saya itu lihat di lorong yang apa di kelas 8C yang sampingnya tuh yang kosong tuh kan ada ruangan kosong. Ruang olahraga. Ya, ruang olahraga. Di situ teh ada anak kecil lari-larian sampai ke ruangan anak saya. Tapi lari-larinya teh cepet banget gini sampai saya juga itu pas di kelas 8-nya nggak lihat. Tapi teman saya itu masih lihat Cuman saya lihatnya itu dari kelas yang ruang olahraga itu sampai ke sana. Nah, saya di situ teh pas sampai saat teman saya teh pas sampai 8E itu ada lagi ke saya katanya lari-lari berdua. Saya diam lah di situ teh, lihat nggak ada, dicek lah bertiga sama saya teh, tetap nggak ada. Iya bisa. Wahai apa dah? Waktu ina nggak gitu. Nah, teman saya itu lihat lagi tuh berdua anak kecil teh lari lah ke corner. Saya nggak lihat di situ teh, saya lihat lagi nggak ada. Pas saya samperin bertiga, si anak kecil nanti nggak ada sampai corner itu teh, sampai ruang IPA. Ciri-ciri anak kecilnya gimana? Pendek banget sumpah. Pendek. Pokoknya lihat dari gitu. Kayak anak kecil pada umumnya gitu. Ya, lari-larian. Awalnya satu orang tuh, kayak satu anak kecil. Tiba-tiba pas di kelas 8 ini 2 orang. Dicek lah bertiga. Nah, yang 3 itu teh ekspor lagi tuh ke masjid, ke lorong yang masjid ke sana tuh ke. Ya, bisa gitu. Cuman tinggal saya bertiga, yang sama teman saya itu yang tadi lihat anak kecil berdua. Ya, ke korban nggak ada siapa-siapa. Nah, pas di warung itu teh nggak ada apa-apa, gelap banget pokoknya. Gelap, nggak ada lampu sama sekali. Pas di pertigaan itu teh, teman saya yang satu tuh nyalain lampu di momen itu, nyalain lampu. Saya berdua orang itu
lewat jalan WC, buka WC kan itu bau ya. Nah keluar WC teh teman saya teh ada yang megang katanya kakinya tadi gini ya, itu ya lari lah teman saya lari malah kejedot kenceng kena tiang yang hitam itu kan, lari kenceng kejedot sakit di situ. Saya ketinggalan teman untungnya yang di mulmet itu belum keluar masih di dalam. Pas itu dia teh malah main piano itu apa kan piano kan ya piano malah main itu sendirian gitu teh. Saya masuk ajak pulang, saya muter-muter lagi tuh dimatiin lah silaturahminya teh. Awalnya mau ngumpul di sana mau main musik katanya, mau main gitar atau apa gitu kan, gak mau kata aku teh pulang. Karena kan teman aku juga itu yang satu itu kaburnya nggak tahu kemana, nggak tahu pulang atau apa. Pasti keluar. Ketemu lagi gitu. Ketemu di lapang, malah diem di lapang gitu diem di tukang es krim. Berdua itu sama si Ajay. Itu kejadiannya jam berapa? Setengah 10-an lah Malam. siang, setengah 10 malam. Di situ saya kata teman saya teh mending ikut kesini dulu ke lorong yang arah ke sana nih apa? Masjid apa? Ya yang ke masjid ke sana. Ya ke sana kan gelap tuh pakai senter HP-nya teh blub bener kan, HP-nya mati gitu mati di pertengahan jalan gelap gitu masih dilanjutin maju. Di situ teh masih aman di sebelum WC itu dibangun kan masih ada tukang dagang tuh itu teh masih aman nggak ada apa-apa gitu, masih santai lah. Di situ masih ada gerobak-gerobak yang dagang, nggak kejadian apa-apa. Nah di situ teh teman saya teh manggil dari lapang teh suruh kesini katanya. Saya ke lapang berdua, lihatlah saya teh nengok lagi ke belakang. Tapi kan kata teman saya kalau malam-malam gini, malam Jumat gak boleh lihat ke belakang. Tapi saya noyok lihat ke belakang, refleks tuh lihat ke belakang. Di tukang bacil yang saya tadi lewatin itu ada yang ngintip saya, gede, hitam, matanya teh. Pokoknya saya nggak lihat matanya teh merah pokoknya. Teman saya juga lihat sampai di video pas di video itu teh, di videonya mah nggak ada apa-apa. Tapi teman saya lihat semua. Awalnya mau disamperin, pas disamperin udah nggak ada. Malah masih ada videonya kalau nggak salah nanti pas si teman saya di toiletnya yang saya kejedot itu. Nah di situ teh datang lagi kumpul teh masih main musik lah sekitaran jam 11 pas ngumpul di sana, main nongkrong di sana. Di situ teh teman saya teh kedengar katanya disuruh pulang sama si Ade teh, padahal si Ade masih di warung di warung saya. Dengar katanya si Ade itu suruh pulang katanya. Gak tahu soalnya si Ade itu lagi di luar sekolah. Lama di situ teh, jadi ada di luar. Pas ditanya, kan bilang si teman saya, Pak Gerawan deh, itu dari diri udah mau di luar ya tadi. Usaha sebenarnya gitu. Jadi kaget lah semua teh. Pokoknya ada yang manggil soal itu kayak si Ajay, tapi bukan si Ajay kan. Itu keluar semua udah. Ya keluar semua. Gak ada siapa-siapa lagi di sekolah. Nah itu saya masuk ke sekolah di kuncian semua. Udah di situ teh. Ajay itu siapa? Ajay budak Mang Jejen. Mang Jejen itu kayak apa? Kayak pengurus sekolah. Pengurus sekolah. Yang bersekolah di sekolah itu. Sama saya juga. Jadi kebetulan saya itu lagi masuk lah. Pas selang lama si Ajay teh nyuruh masuk, nungguin di pos katanya. Pas di pos, saya lihat yang putih-putih di kesiswaan teh. Saya foto, tapi bukan di dalam kesiswaannya. Di kayak pohon-pohon yang kecil-kecil itu. Oh. Nah itu tuh lagi berdiri saya foto, kelihatan tuh si fotonya teh. Nanti boleh tunjukin aja fotonya. Boleh.
Kayak gimana? Kayak putih atau gimana? Ya pokoknya putih aja, rambutnya panjang. Saya foto bulat itu dah si matanya teh gede Itu nonton ke akang itu. Ya matanya cuma satuan, di sini doang gede tapi kalau di foto nggak kelihatan matanya teh. Tapi badannya gitu ada. Udah di foto ada. Situ teh saya teh udah lama main lah, situ teh saya pulang gitu. Ya takut lah, udah lihat foto teh. So saya kirim ke grup pada nggak percaya, ngomongnya itu orden katanya. Orden dari mana, orang di luar katanya gitu. Kayak udah segitu pengalaman aku di game. Ya, Kang Atta ada tambahan? Ada. Jadi kan ceritanya itu saya kan ikut tes UMP ya. Jadi setiap tahunnya itu pasti ada RKS pelatihan. Nah, waktu itu tuh kejadiannya itu malam sekitar jam 10 gitu, jam sekitar jam setengah 11. Nah, itu posisinya tuh mau melaksanakan pos to pos dibagi kelompok di lapang. Nah, itu kan malam kan kejadiannya. Kita tuh kayak baris per kelompok gitu kan. Nah, terus ada teman saya, dia tuh bengong aja dari tadi sambil natap lagi ke kelas 7 atas. Ke kelas 7C kalau nggak salah. Nah, dari situ dia bengong, terus tiba-tiba nangis dan teriak. Nah, setelah itu dia kan nggak mau ngomong gitu kan, nggak mau cerita lah apa yang kejadiannya. Nah, ditenangin, itu dibawa ke barak lagi sama panitia, ditenangin, disuruh minum, disuruh baca-baca, dan akhirnya dia pulih lagi. Terus dia ikut lagi pos to pos di malam itu. Terus besoknya saya tanyakan ke dia, waktu pos to pos kemarin kenapa bisa nangis sambil ngeliat ke kelas 7. Dan dia cerita kalau di atas itu dia ngeliat kayak pasar gitu kan, tapi yang jualan daging gitu, tapi dagingnya tuh kayak daging manusia gitu. Dan itu tuh digantungin kayak di besi buat daging sapi yang berpes. Iya. Itu ada bagian-bagiannya, kaki di itu digantung. Nah, terus dia tuh kayak ngeliat banyak banget yang berlalu lalang di situ kayak, tapi yang berlalu lalang itu kayak hitam gitu loh kan. Gitu. Ya, si daging-daging itu kayak digantung di atas jendela, di atas dia ada jendela digantung. Jadi yang belinya teh gak kelihatan gitu, cuman kelihatan hitamnya doang. Ya, kayaknya cuma itu doang, bayangan doang. Nah, terus dia itu nggak sembuh sampai beberapa minggu, sampai 1 mingguan kalau nggak salah. Dia masih sekolah kayak biasa, tapi di sekolah tuh dia sering pingsan, sering nangis, sampai guru-guru tuh ngobatin dia setiap istirahat, setiap pingsan itu. Ada yang ikut banyak. Sepertinya ya. Udah kayak gitu doang. Oke, terima kasih Kang Atta dan Kang Ahmad sudah berbagi pengalaman mengerikannya ya di cerita kali ini. Mungkin untuk penonton kalau ada yang mau ditanyain boleh. Untuk hal-hal yang bisa diambilnya apa ya, Kak? Kayaknya misalnya kalau kita bertamu, kalau kita datang ke tempat yang baru kita datengin, usahakan mengucap salam terlebih dahulu dan menjaga etika dan sopan santun, karena kita tinggal di sini itu berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjaga etika dan sopan santun. Oke, Ada yang terima mau ditanyakan kasih. lagi? Tidak ada, terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ada hal-hal positif yang bisa diambil dari cerita Kang Atta dan Kang Rahmat. Terima kasih sudah menonton podcast Ruang Misteri Sekolah. See you next time. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Ahmad,